Selamat datang konten Jawa. Aku nggak ngerti ya, opo akhir-akhir ini trolling FYP ku sing lewat agama. DJ Tak pikir iki agama opo iki. Ternyata arek silat. Nggak ngerti. Sedang ada campaign apa? Mungkin ending ae. Son gunakan banyak sekali pendekar. Bener gak julukan ya pendekar? Banyak sekali pendekar dari banyak aliran silat opo ae sing ono nang Jawa iki. STNK, BPKB. Sepertinya ini akan ada gerakan-gerakan tertentu atau ada campaign tertentu dari teman-teman kita yang silat. Tapi sakjane opo sih silat itu sangat berkembang nang Jawa Timur dan Jawa Tengah sih dan Jawa lah. Kenapa silat itu sangat sepertinya ya menjadi pegangan yang wajib ada di setiap warga Jawa Timur, terutama sih saya ngerti ya. Teman-teman kabupaten Surabaya sih juga ada. Jadi kenapa aku heran? Makanya tontonan ini sampai mati. Silat adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Asia Tenggara, khususnya dari wilayah Melayu, Indonesia, dan Filipina. Dan silat iki wis ono ket zaman kuno, guys. Dengan catatan sejarah yang menunjukkan kalau silat telah dipraktekkan di wilayah Melayu sejak abad ke-7. Silat dipengaruhi oleh budaya dan agama lokal, koyo Islam, Hindu, Buddha, dan gerakan-gerakan silat seringkali diilhami oleh gerakan hewan seperti harimau, ular, burung, dan koyo hewan-hewan buas lainnya. Aku gak tahu hewan sing jinak-jinak koyo kelinci, undur-undur. Selain itu, silat juga memiliki unsur-unsur spiritual seperti meditasi dan doa. Di Indonesia sendiri, silat berkembang pesat ket abad 16 pas Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram dadi pusat kekuasaan Islam di Jawa. Silat jadi bagian penting dari kebudayaan Jawa dengan banyak perguruan silat yang didirikan di seluruh hampir di Pulau Jawa. Sementara itu di Jawa sendiri, khususnya yang Jawa Timur, ono top 3 perguruan pencak silat. Yang pertama iki ono PSHT, didirikan Ki Hajar Harjo Utomo pada tahun 1922. PSHT punya 28 cabang di luar negeri. Cabangnya ono nang luar negeri saat ini ono nang beberapa negara di Belanda, Rusia, Malaysia, Timor Leste, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Belgia hingga Perancis. Nomor 2 ono IKSPI Kerasakti atau biasa disebut KS. Nah, perguruan iki berpusat di Desa Buduran, Kabupaten Madiun. Berdiri pada 15 Januari 1980 oleh Bapak Totong Kim Darto yang gerakannya beraliran Kungfu Utara dan selaran dari pendekar Tiongkok yang berada di Indonesia. Sing ketelu ono PN atau Pagar Nusa. Ini adalah pencak silat Nahdlatul Ulama. Perguruan ini didirikan salah satu tokoh NU Gus Maksun Jauhari sekitar tahun 1986 nang Kediri, Jawa Timur, pasti nang pesantren Lirboyo. Dan ono beberapa perguruan silat sing liyane juga. Ono Setia Hati Winongo, Merpati Putih, Perisai Diri, Tapak Suci, dan lain-lain. Sejak
tahun 2019 UNESCO menetapkan pencaksilat ini sebagai warisan budaya tak benda. Ki pamore silat atau pencaksilat ini makin tinggi di Indonesia. Bahkan banyak juga atlet-atlet dan menjadi diakui sebagai cabang olahraga internasional, dan akhirnya banyak atlet yang berprestasi di situ. Aku nggak ngomong kabeh ya, tapi banyak anggota atau pendekar yang sepertinya tidak mengikuti apa yang harusnya menjadi marwah seorang pendekar. Aku yakin pencaksilat pasti diajari api-api. Bahkan ada juga yang terlibat wis jelas iki kriminal ngono. Terjadi pembunuhan. Terakhir iki kasus yang tak adalah ono salah satu pendekar harusnya iki DE membunuh pasangane atau kekasih gelape ngono, selingkuhane. Terus mari ngono dipotong-potong, dimutilasi. Terus anggota tubuhnya disebar. Aduh, astagfirullah. Satu lagi hal yang bikin pencaksilat itu namanya ternodai. Selain tindakan kriminal dan juga kegiatan yang meresahkan warga, koyo konvoy, tawuran dan segala macam. Oknum pencaksilat iki sering melakukan abuse of power. Abuse of power itu koyo dia merasa kuat. Akhirnya dia berhak untuk ngantem sopo ae, dia berhak untuk menantang siapapun. Paling sering ku misalnya aku nanggone TikTok, scrolling, terus mari ngono video nih wong silat muncul atau kritik tentang silat muncul. Wih, ku komen-komennya bro, Sherlock tak parani, ancuk kayak wong COD spion tuh. Gak maksudku, aku yakin sih gak diajari koyo ngono. Aku yakin banget nang perguruannya gak diajari koyo ngono. Sing jenenge wong kuat, sing jenenge wong sing digdaya. Iku kudune nomor siji ku sing dikalahno iku dirinya sendiri dulu. Dia iso menahan diri sehingga tidak melukai orang lain, tidak merugikan orang lain, kecuali keluargae disian sing dilukai, dia sing diserang atau dia harus bertahan atau dia ku sedang bertanding memang lah iku monggo lah. Wedine akhirnya masyarakat menganggap iki ku mek kelompok resek ae. Iki sangat-sangat disayangkan. Aku yakin iki nggak murni ajaran teko perguruan, yakin aku. Ini bisa menjadi kearifan, ini bisa menjadi daya tarik Jawa Timur. Karena kan secara nggak langsung ilmu bela diri ku ya orang sunnah ngono. Kita diwajibkan atau kita dianjurkan untuk berlatih bela diri sehingga kita menjadi seseorang yang literally kuat, baik itu mental maupun fisik. Tapi lek ku mbok gawe menyakiti orang lain, kok gawe adu ilmu. Gak rek. Saiki wis akeh kompetisi atau ring yang resmi yang dipergunakan untuk yus ngono-ngono iku. Timbang tukaran ayo ngering, timbang tukaran ayo munggaring koyo ngono. Jadi aku sangat menyayangkan. Aku duwe beberapa konco yang terlibat atau tergabung menjadi anggota salah satu kelompok pencaksilat atau perguruan pencaksilat. Aku pengen takon mereka, bener nggak omonganku mau, narasiku mau? Apakah memang selalu ada oknum dan apakah benar sebenarnya perguruan pencaksilat itu tidak mengajarkan seperti itu dan siapa yang berani atau nekat melanggar peraturan itu? Aku akan takon kabeh. Yo, delon sampe entek. Nama sebenarnya karena namanya kita sensor, aibnya kita sebar. Mas Silat, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Mas Silat harus ada belakang gitu, karena jagani kepongor. Soalnya DE tanpa kepongor pun kok kepongor ini. Jadi wis mending karo nang ngademburi. Sebenarnya kita banyak pilihan. Bisa lek dihelemi kok koyo bondo wani banget, nek disensor kok editorku males. Niate mau dikae geni. Panas pati ya. Nah itu sensornya selamanya, jangan ada geni kan. Ono api ini tuh, api ini ladam, rai ini ireng ya. Mas Silat, Iya. Dulu pernah ikut perguruan silat berarti bener ya? Ya benar. Pernah ikut apa aja? Itu pindah-pindah ya Mas ya. Yang pertama itu pas masih SD itu di. Oh, oke. Terus pas masih MTS itu ikut
2 perguruan sekaligus karena Anjing, double degree. karena kepergok sama pengurus itu nggak boleh, nggak diperbolehkan di pondokku dulu. Akhirnya yang pertama itu ikut, setelah itu kena materai selama setahun nggak bisa ikut perguruan manapun. Dan yang kedua akhirnya bisa ikut lagi itu tahun ketiga di pondok. Otomatis setelah 3 MTS itu ikut nggak Berarti yang dulu double itu problematik karena di pondok nggak dibolehin gitu. loh, berarti yang di pondok yang dibolehin apa? Pilih salah satu. Dari salah satu itu semuanya nggak boleh karena ada kejadian ya. Gak apa-apa, ceritain aja. Ada salah satu anak itu dia bilang dia itu udah warga di situ. Oke. Akhirnya salah 2 anak ini menuduh dia mencuri handphonenya di pondok. Oke. Nah, setelah itu satu anak itu dikeroyok sama 5 Pendekar. orang. Iya, 5 pendekar. Dan satu anak itu ya yang terhitung entah warga entah bukan, aku juga nggak tahu ya karena di lemarinya sendiri itu nggak ada barang bukti kayak sakral Mori. gitu, mori nggak ada sama sekali. Akhirnya ya dikeroyok, meninggal. Aduh. Itu dari pondok lain, tapi itu kronologisnya seperti itu karena deketan gitu loh. Karena deketan. Karena satu lingkup pondok itu, satu kecamatan itu ada beberapa pondok. Oke. Jadi makanya terjadi kasus itu akhirnya dilarang itu perguruan. Iya, dilarang. Tapi Mas Silat tetap ikut. Akhirnya setelah itu enggak sih, karena yang terakhir itu kena bogem mentah dari guruku sendiri sih, orang Gresik gitu. Sama narmel silat disilat dhisik. Iya. Anjir. Ya itu setelah ketahuan yang kedua kalinya di. Nah, berarti di daerah sampean niku iki aku nggak ngerti ya, iki aku pernah dengar, Mas. Ya. Apakah melok perguruan itu adalah suatu keharusan atau kewajiban, atau mungkin kabeh arek cilik pengen melok perguruan? Yang lebih tepatnya semua anak kecil pengen ikut perguruan karena FOMO gitu lah, garis besarnya karena FOMO. Karena FOMO aja, berarti aja. Nggak ada apa ya, secara perintah dari orang tua gitu harus ikut perguruan wajib, atau dari sekolah mewajibkan, nggak ada ya? Nggak ada. Beberapa sekolah ada. Beberapa sekolah mewajibkan ikut perguruan? Mewajibkan, ada beberapa yang mewajibkan itu, dan itu pun demi mereka dapat ya sanjungan lah kalau ada siswanya yang berhasil ikut kejuaraan. Oh, itu maksudnya, friend. Ya kan, karena itu adalah kesenian daerah, Mas ya. Kesenian daerah, kearifan lokal, tapi tujuannya untuk sport. Duduk kayak ngaploki anak uang. Ya bener ya, Mas. Ya bener. Nah, itu. Tapi paling sering itu kita lakukan aja. Nah, Mas Silat, opo arek cilik nang kono sampean mau cerita kan, arek cilik ku pengen kabeh pengen melu silat. Padahal kan sak ngertiku ya, sing viral-viral iku latihan silat iku berat. Ono sing tau lewat nggak nang FYP-ne sampean anak bapak-bapak. Bungkuk ngene gak kelamben. Geger di saat watu gede mbek ngono. Ambil ono sing dikepruki foto. Tartar siap. Gak pecah. Gak yakin sampean. Itu apakah ada latihannya, rangkaian latihan yang seperti itu modelnya? Biasanya itu bukan menyangkut masalah latihan ya, itu biasanya itu kayak ya ada yang beberapa itu iseng, ayo rek pengen melatih badan sing ini gitu, tenaga dalam ya, kalau bilangnya gitulah ya. Oke. Tapi hasilnya itu ya pengerasan otot sih, tapi kalau untuk bapak-bapak itu aku nggak yakin mereka latihannya seperti itu, nggak yakin aku. Tapi untuk anak-anak itu kalau ingin ikut, mereka itu sebaiknya seperti aku dulu lah, pengen gimana itu? Kejuaraan gitu, meskipun nggak sampai ya, nggak kesampaian ya, tapi ingin ikut kejuaraan, entah itu harus di jalan yang legal lah intinya ya. Oh, berarti itu tadi nggak ada ya, pamer kekuatan aja gitu, bener nggak? Pamer tapi lucu aja.
salah. Sama ada yang ini pengantin sama-sama pendekari. Terus pas ngene resepsi DE nyigar botol ngono lho. Dar itu bataringan, das mbok disponsori Citycon kowe. Deng itu dadi loro. Iku apakah ada juga latihan seperti itu atau itu pembuktian kekuatan atau pencapaian level tertentu ada nggak kayak gitu? Kalau pencapaian level tertentu itu kita bisa lihat di HUT TNI Kapandari itu ya, yang bata ditumpuk tinggi itu, itu adalah. Tadi Gapuro tapi. Pertunjukan kekuatan itu. Oke, nah itu memang ada ujiannya nggak? Ujian misalnya masuk level tertentu, terus harus matahin bata ringan gitu ada? Nggak ada ya, tetap ya? Oh, pertunjukan aja. Nah, sampean kan ya seiling kembangan, seiling jurus-jurus 1-2 mau cerita. Tahu nggak? Sampean tukaran mbak aja terus mbak jurus, tahu nggak? Hah? Nggak tahu. Tanpa sengaja di bawah alam sadar tiba-tiba tangan kaki udah gerak kayak gitu ya. Oh iya. Tahu nggak? Sampean itu karena apa ya seiling carane ono muscle memory, seiling jurus silat ngono lek ngamuk menek meja tau gak kayak acara Wibowo. Gak tahu ya berarti itu bawah sadar semua ya. Melukai enggak? Melukai nah, melukai kalau untuk jurus silat itu pasti melukai. Iya juga sih. Untuk melumpuhkan masalahnya. Anjir. Kan sama melumpuh aslinya beberapa itu ada jurus yang digunakan lah yang itu. Tapi diajarkan. Diajarkan. Kau pandang anjing. Baik jangan digunakan sama sekali karena kita manusia ya. Iya mas, yo. Iku mah gak perlu ngiling no. Iku jelas sejak digawe. Aku sih berdoa mas, muga-muga ben Indonesia perang sampai ngarep dhewe kabeh wis. Aku tak ndelik PS-an. Apa yang tersisa dari ilmu yang sampean pelajari di perguruan? Yang tersisa yang terbawa di kehidupan sehari-hari yang berguna apa? Yang berguna cara berpikir aja sih lebih tepat. Cara berpikir yang bagaimana itu? Cara berpikir itu kita harus yang penting itu apapun yang dilakukan entah salah nggak salah kita harus tetap jujur dan selalu yakin pada diri sendiri. Nah itu maksudku itu. Aku ketma ngomong nek perguruanku gak mungkin diajari tawuran kan? Gak mungkin diajari power abuse itu gak mungkin. Pasti ilmu-ilmu tentang kebaikan yang diajari. Bener ya? Bener. Dan itu yang sering dilupakan sama pendekar sehingga dia berbuat onar. Iya. Nah, terima kasih Mas Silat atas waktunya. Mantap Mas Silat. Kira-kira kon ro gak rek sopo ae wong-wong sing berprestasi nang dunia silat iki? Sing pertama ono Mas Iko Uwais. Nah, iki adalah aktor yang terkenal di The Raid Redemption dan The Raid 2. Kedua ono Yayan Ruhian, aktor dan pesilat dia terkenal nang film The Raid, bahkan neng John Wick chapter 3 Parabellum yo ono DE gendeng iso ngaplok Keanu Reeves. Terus ono AA Cecep Arif Rahman, iki juga aktor neng The Raid yo main, neng Star Wars yo ono. Gokil, bayangno saking berprestasi nih awakmu nang silat sampai nang luar angkasa. Sedangkan prestasi dalam kejuaraan pencak silat ada Jenny Kause. Ini adalah perempuan yang lahir di Maumere 1999, punya berbagai gelar bergengsi di berbagai kejuaraan. Salah sijine adalah pas DE oleh medali emas nang kejuaraan dunia Belgia Open tahun 2019. Terus mari ngono ono Mbak Puspa Arumsari. Mbak Puspa iki pernah oleh medali emas di SEA Games Filipina tahun 2019. Medali perunggu di SEA Games Malaysia tahun 2017. Medali emas nang Asian Games 2018 dan sak liyane maneh. Terakhir ono emas Aji Bangkit Pamungkas. Iki atlet pencak silat kelahiran Ponorogo, tahu oleh medali emas The 19 Pencak Silat Championship 2022 di Malaysia Juni 2022 wingi. Dan si akeh lah iki aku gak sesok nyebutno karena saking akeh yo atlet-atlet silat sing berprestasi. Dan semoga kalian sing jadi bagian dari dunia pencak silat iki semakin termotivasi untuk mengejar prestasi dari pendahulunya. Ojo malah
aku sih berharap pencak silat ini jadi pembeda nang Pulau Jawa atau nang Provinsi Jawa Timur. Soalnya ono nggak sih suatu negara sing rela atau dengan senang hati dari diri sendiri untuk belajar bela diri di sesuatu yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Yo, untuk mendisiplinkan, untuk pembentukan karakter diri, ataupun untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi sekitarnya. Makanya aku menyayangkan oknum-oknum sing ono iku sebenarnya cara pencegahannya dimulai dari dalam. Aku berharap banget konco-koncoku kabeh, dulur-dulurku kabeh pendekar pencak silat sak Jawa, sak dunia iki dimanfaatkan dengan baik. Pastikan ilmumu iku atau bekal hidupmu itu benar-benar berguna, dimanfaatkan sesuai dengan yang diajarkan sama guru-gurumu, menjadi sesuatu yang benar-benar berguna dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Oke, tonton terus episode Jawa berikutnya. Nah, pengen seger ya ngopi kopi Belandur. Anjay. Affording Black Peach.